Aksi demo lanjutan korban gusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta ricuh. Ya, warga meminta ganti rugi pembayaran rumah mereka yang terkena penggusuran. Hari kedua demo lanjutan warga Jurubudi kembali ricuh di kantor Wali Kota Tangerang Selasa siang. Pendemo menuntut rumah mereka yang terkena gusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta segera dibayarkan. Tak juga ditemui Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansa, pendemo akhirnya menjebol gerbang yang dijaga petugas. Massa yang sudah berhasil menjebol pintu gerbang berlarian untuk masuk ruang kerja Wali Kota Tangerang. Petugas pun menghadang massa di depan pintu masuk ruang kerja Wali Kota Tangerang. Kedua pihak terlibat saling dorong dan cekcok adu mulut. Petugas akhirnya bisa meredam aksi pendemo ini. Warga tidak terima uang ganti rugi penggusuran oleh pemerintah pusat nilainya hanya 2,6 juta. Mereka meminta harga sesuai yang diajukan yaitu 7 juta. Kenapa kita hari ini langsung berupaya memaksimalkan diri untuk masuk ke ruangan wali kota? Karena mulai dari kemarin kita menyampaikan aspirasi, sepertinya memang pemerintah daerah Kota Tangerang abai terhadap persoalan yang saat ini sedang disampaikan aspirasinya oleh masyarakat. Pendemo berharap Wali Kota Tangerang bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan warga terdampak penggusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi serupa selama 1 pekan dan menginap di gedung Pemkot dengan tenda. Dari Tangerang, Sukron iNews melaporkan. Polda Sulawesi Tenggara menangkap 5 koordinator aksi unjuk rasa yang berujung perusakan di PT VDNI pada Senin kemarin. Kelimanya diduga menjadi penggerak demonstrasi berujung aksi anarkistis. Lima koordinator aksi yang ditangkap polisi merupakan pendamping serikat buruh dalam aksi unjuk rasa anarkis di PT VDNI. Buntut aksi demo anarkis pada Senin kemarin, sejumlah fasilitas pabrik milik PT VDNI rusak. Beberapa kendaraan seperti dump truck dan eskavator dibakar massa. Kelima orang yang ditangkap Polda Sulawesi Tenggara bukan karyawan PT VDNI. Kami mengamankan 5 orang yang diduga sebagai penggerak atau korlap dari unjuk rasa yang berakhir anarkis di VDNI. Terus sekarang gimana? Sementara diperiksa atau gimana? Saat ini lagi diperiksa, kita mendalami keterlibatannya dalam unjuk rasa kemarin. Jika yang bersangkutan ada unsur pidananya maka akan kami proses, tetapi jika tidak maka akan kami lepaskan. Sementara itu situasi pabrik Virtue Dragon Nickel Industry atau PT VDNI Konawe Sulawesi Tenggara yang sempat memanas pada Senin malam kini kondusif. Puing-puing sisa pengerusakan dan pembakaran, puluhan truk dan alat berat hangus dibakar massa pada demo anarkis Senin kemarin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, iNews melaporkan. Senin 14 November kemarin, sejumlah massa membakar bangunan, kendaraan hingga alat berat di pabrik Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara. Karyawan pabrik menuntut kenaikan upah dan pengangkatan karyawan tetap. Massa merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya, kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos rusak. Massa juga terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemarahan massa diduga dipicu aksi anarkis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak buruh. Cuma saya tanya buruh yang mana? Gitu. Ya, sedangkan di sini mereka dilempari oleh para buruh. Gitu. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari UNAHA. Jadi serikat pekerja dari UNAHA. Nggak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang 3 tahun belum ada kejelasan jadi tenaga kerja tetap yang tuntut sama kenaikan upah.
Polisi mengamankan lokasi sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Habis. Selesai. 3 pekerja tambang emas ilegal tewas tertimbun longsor saat menggali di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Proses pencarian korban dilakukan secara manual lantaran sulitnya akses menuju lokasi. Tim penyelamat mengevakuasi jasad penambang emas ilegal yang tertimbun tanah longsor di Desa Olong Hanangan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. 3 pekerja tambang ditemukan tewas tertimbun material longsor di lokasi galian dengan kedalaman 12 meter. Sulitnya akses menuju lokasi membuat evakuasi korban dilakukan manual dan menggunakan alat seadanya. Penyidik Satreskrim Polres Murung Raya, Kalimantan Tengah menetapkan tersangka mandor kepala berinisial RB yang mengatur jalannya kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat semprot di lokasi tambang. Kita menetapkan 1 orang tersangka, atas nama inisial R. Itu merupakan mandor yang melakukan pekerjaan di lahan yang longsor tersebut. Terhadap saudara R ini kita kenakan pasal 359 KUHP dan pasal 158 Undang-Undang Minerba. Adapun untuk ancaman hukuman itu maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya Senin malam, 3 penambang emas ilegal dilaporkan tertimbun longsoran saat menggali terowongan bawah tanah. Dinding tanah retak dan longsor menimbun seluruh penambang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Banjir yang merendam Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur hingga Selasa siang semakin meninggi. Puluhan warga terpaksa dievakuasi ke sejumlah lokasi aman. Banjir yang melanda desa Gurang Anyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Selasa siang merendam ratusan rumah warga perumahan Prisma. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet menuju lokasi pengungsian. Total terdapat 80 warga yang mengungsi akibat banjir yang merendam rumah warga. Ini pertama kalinya lebih tinggi ini, katanya suami yang. Kalau di dalam rumah saya berapa kedalamannya, Bu? Ini Ibu 80 cm. 80 cm. Sejak kapan pindah ke sini? Tadi pagi. Apakah sejauh ini sudah ada berapa warga yang diungsikan, Pak? Sekitar ada 80 orang yang kita ungsikan. Kita bagi-bagi, ada yang di rumahnya Pak RT, ada yang di TK sini rumah warga, dan ada sebagian yang pulang ke wilayah masing-masing untuk menyelamatkan diri sementara. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Gresik mengakibatkan Sungai Lamong meluap hingga membuat tanggul penahan jebol dan merendam ratusan rumah warga. Air pertama kali masuk ke lingkungan rumah pada Senin dini hari. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. 3 wanita tewas sementara 1 selamat akibat terseret banjir yang terjadi di Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Tim gabungan dari Basarnas, Pos Sumbawa dan TNI Polri mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. 4 orang warga desa Batu Tering, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terseret banjir. 3 wanita tewas sementara 1 selamat. Peristiwa terjadi saat 13 warga pulang dari sawah yang berada di seberang sungai. Tiba-tiba air sungai mengalir dengan deras dan menerjang warga yang hendak menyeberang sungai. Korban tewas kini dimakamkan di pemakaman umum desa setempat.
Sementara itu pemirsa, Polri akan mengerahkan 4.120 anggota untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Ya, tim gabungan terdiri dari DVI Polri dan Brimob akan dikirim untuk mengidentifikasi korban bencana alam. Sebanyak 4.120 anggota Polri terdiri dari Korps Brimob dan DVI Pusdokes Polri menggelar apel gabungan di lapangan Satlab Korps Brimob Cikeas, Jawa Barat. 4.120 anggota Polri disiagakan untuk misi kemanusiaan di sejumlah lokasi bencana alam. Ribuan personil Polri akan menangani identifikasi korban di lokasi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Fenomena La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan diprediksi masih berlangsung hingga Maret 2021, membuat Polri bersiaga membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Bersama-sama dengan teman-teman Pusdokes Indonesia, bersama-sama dengan teman-teman Pusdokes, yaitu 4.120 personil. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kapusdokes. Pak Kapusdokes telah mempersiapkan sumber daya manusia Brimob sebanyak 4.120 personil jajaran Brimob Nusantara yang siap untuk merespon bahwa kita semua hadir di tengah-tengah masyarakat dalam konteks penanganan bencana ataupun banjir di negara kita. Komnas HAM temui titik terang dalam kasus penembakan anggota Laskar FPI. Ya, kami segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.